Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga lisannya, menjaga juga pandangannya, menjaga juga pendengarannya. Karena mata, penglihatan dan pendengaran kita, mata dan telinga kita merupakan sarana masuk sesuatu, baik itu sesuatu yang baik ataupun itu sesuatu yang buruk, langsung ke dalam hati kita. Kalau kita nggak jaga dia baik-baik, maka hati kita akan terpengaruh dengan pandangan dan pendengaran kita. Kalau pandangan kita baik, hati terpengaruh jadi baik. Kalau pendengaran kita baik, hati kita juga jadi baik. Tapi kalau keduanya tadi itu buruk, maka hati kita juga menjadi buruk. Sedangkan hati adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tersimpan di dalam hati itu akan keluar melalui lisan. Dan lisan itu dikatakan bentuknya kecil, tapi dia bisa mendatangkan manfaat yang besar atau dia bisa mendatangkan mudarat yang besar. Jadi kalau kita betul-betul punya keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan itu semua bergantung kepada pergaulan kita. Kalau kita suka duduk sama orang yang baik, maka kita akan melihat sesuatu yang baik. Kalau kita duduk sama orang baik, kita akan mendengar sesuatu yang baik. Tapi kalau kita duduk sama orang yang kurang baik, maka pandangan dan pendengaran kita akan mendapatkan input yang kurang baik. Kalau sudah begitu, maka hati menjadi kurang baik dan lisan kita juga menjadi kurang baik. Makanya hal ini berkaitan dengan kita bukan memilih-milih orang untuk kita bergaul dengan, tapi memang itu perlu untuk dilakukan. Bukan karena kita egois, bukan karena kita sombong, tapi karena memang kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu menjaga mata kita, kita perlu menjaga pendengaran kita. Makanya dianjurkan untuk memilih dengan siapa kita duduk. Maksudnya yang kita menimba ilmu dengannya. Tapi bukan cuma itu maksud saya, tapi juga yang kita duduk sehari-hari. Kalau teman duduk kita banyaknya membicarakan sesuatu yang buruk, menggibah orang, terus membicarakan hal-hal yang nggak penting, maka jangan diteruskan. Atau batasi. Sedikit aja duduk-duduk yang begitu. Duduk ngapain main catur, duduk ngapain main gaple, duduk ngapain ketawa-ketawa. Kalau sekedar begitu aja, batasi. Kurangi intensitasnya. Jangan terlalu sering. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, hati akan menjadi keras. Dan itu kalau itu berlangsung dalam waktu yang lama, kita nggak akan sadar bahwa tiba-tiba kita sudah menjadi seperti mereka. Kalau kita duduk sama orang-orang yang buruk, lama-kelamaan pasti kita akan kalau kita mau introspeksi diri kita, kok lama-lama saya mirip dia sama dia. Kok kita juga jadi suka menggibah orang ya? Kok kita jadi senang main kartu ya? Kok kita jadi senang menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang gak benar ya? Kurang baik ya? Tapi kalau kita suka duduk sama orang yang baik, suka gak suka, lama-kelamaan kita kebawa baiknya. Makanya itu di pertemuan lalu itu ada saya bawakan itu satu ungkapan di dalam bahasa Arab, menjalis jalis. Siapa orang yang suka duduk, dia akan menjadi sejenis dengan orang itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, almar'u ma'adini khalil. Dibilang seseorang itu bersama dengan pemahaman dari temannya. Jadi pilih-pilih di teman. Emang itu diperintahkan di dalam agama. Jangan kita milih-milih teman karena kita merasa lebih baik dari dia juga. Enggak. Tapi kita tujuan kita memilih teman itu adalah untuk keselamatan kita sendiri. Kalau kita nggak bisa ngejagain orang lain untuk dia berubah dirinya, ya minimal
kita jaga diri kita. Ada ungkapan begini, kalau orang itu berpenyakit, kemudian kita sehat, kira-kira kita dengan dekat sama mereka, mereka bisa sembuh atau kita jadi sakit. Nah itu pertimbangannya. Kalau dengan duduk kepada mereka, bersama dengan mereka, kita bisa menyembuhkan, maka duduk itu baik sama mereka. Tapi kalau misalnya dengan duduk bersama mereka, kemudian kita yang menjadi sakit, maka nggak usah duduk sama mereka. Bukan karena kita sombong, tapi kita menjaga supaya hati kita tetap sehat. Kurang lebihnya begitu untuk ringkasan dari pertemuan kita yang lalu. Kemudian kita lanjutkan. Tadi dikatakan wa yanbaghi lil murid, hendaklah bagi setiap murid, orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yazala ala taharah, selalu berusaha untuk menjaga dirinya dalam keadaan suci, dalam keadaan bebas dari hadas. Bukan cuma hadas kecil, tapi juga hadas besar pastinya. Orang nggak mungkin menjaga dari hadas kecil, tapi dirinya dalam keadaan hadas besar. Hendaknya setiap murid menjaga dirinya dalam keadaan suci, dan kalau dia berhadas, kalau dia batal wudunya, hendaklah dia segera untuk melakukan wudu. Hendaklah dia berusaha untuk melakukan wudu dan lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat. Lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Hal ini ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal ibn Rabah itu kata Rasulullah, terdengar suara terompahnya di surga. Amalannya apa Sayyidina Bilal ibn Rabah? Amalan beliau selalu menjaga wudunya. Setiap batal wudu, kemudian dia melaksanakan wudu dan dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Susah ya? Jangan dikira ini perkara begini gampang untuk dilakukan. Seolah-olah mungkin mudah. Jangan dianggap remeh. Perkaranya mungkin nggak terlalu sulit. Cuman wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Itu kalau nggak dibiasakan berat. Tapi kalau itu dibiasakan, kita usahakan. Kalau itu diusahakan, kita lakukan hal tersebut, maka itu akan menjadi keuntungan sendiri buat kita. Nanti dijelaskan. Dikatakan seseorang yang banyak makannya, ini cara supaya kita nggak terlalu sering batal wudu. Caranya supaya nggak sering-sering batal wudu. Kan berat juga ya. Setiap habis batal wudu sholat sunnah 2 rakaat. Baru sebentar duduk, tahu-tahu udah buang angin lagi, wudu lagi. Sholat sunnah 2 rakaat lagi. Ini kan agak berat juga. Caranya supaya nggak berat gimana? Dikatakan seseorang yang banyak makannya, maka dia akan sering berhadas. Maka maksudnya jangan terlalu banyak ketika makan. Jangan terlalu banyak ketika makan. Karena seorang yang banyak makan, dia akan sering berhadas dan akan menjadi sulit bagi dirinya untuk berada dalam keadaan suci. Resikonya kalau mau banyak makan boleh. Mau banyak makan boleh. Tapi ya sering-sering wudu dah. Sering-sering sholat sunnah 2 rakaat. Itu hukuman bukan? Itu bukan hukuman. Kita boleh banyak makan. Tapi kalau berhadas, wudu lagi, dapat pahala nggak? Sholat sunnah 2 rakaat, dapat pahala nggak? Nah, makannya enak nggak? Enak. Nah, kalau mau makan yang enak, pahalanya banyak, ya setiap batal wudu sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun berat memang, tapi resikonya enak ya begitu. Pahalanya juga gede, ya. Begitu juga sedikit makan. Jadi ini lawannya. Kalau sedikit makan, itu akan membantu kita untuk bangun di waktu malam. Lapar malam-malam tiba-tiba terbangun, alhamdulillah. Kalau nggak dibiasain bangun malam,
Caranya supaya gampang bangun malam, sedikit aja makan. Makan tuh paling paling telat habis maghrib. Habis maghrib makan kayak orang buka puasa, habis itu jangan makan lagi. Ntar kalau tidur tengah malam bangun deh. Kenapa? Lapar. Nah, manfaatkan bangunnya kita karena lapar atau karena mau ke kamar mandi, manfaatin. Habis kita ke kamar mandi, wudhu, sholat sunnah aja dulu 2 rakaat. Niatin sholatnya sholat tahajud, dapat pahala sholat tahajud, dapat pahala sholat wudhu, kemudian pahala menjaga wudhu tadi. Habis itu dengan wudhunya dia tidur lagi. Orang sebelum tidur wudhu dapat pahala lagi. Jadi walaupun cuma 2 rakaat, ya. Dan dikatakan hal itu merupakan tugas terpenting bagi seorang yang harus diperhatikan bagi seorang murid. Nah, ini kita bisa nilai kualitas muridnya kita nih bagaimana. Jangan-jangan kita nggak pantas juga dibilang sebagai murid karena kita nggak melakukan hal ini. Ya. Ini sama-sama kita sama-sama sama-sama mengingatkan bahwa jangan gampang-gampang bilang dirinya adalah seorang murid. Saya murid dari si guru fulan. Belum tentu. Apakah si fulan mengakui Anda sebagai muridnya? Gitu. Kalau orang ngaku cinta sama Nabi, banyak orang ngaku cinta sama Nabi. Boleh sih. Tapi itu bukan suatu kebanggaan sebetulnya. Yang membanggakan itu kalau Rasulullahnya cinta sama kita. Kita nggak ngaku murid, tapi kita diaku sebagai murid. Mana lebih mulia posisi? Mengaku sebagai seorang murid atau diakui sebagai seorang murid? Diakui. Maka kalau kita punya keinginan yang kuat untuk menjadi seseorang yang punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita lakukan hal ini. Karena Rasulullah SAW melakukan hal ini. Ya. Juga dikatakan kalau dia telah berkeluarga, nah ini yang belum berkeluarga tutupin. Kalau dia sudah berkeluarga, kemudian dia mendatangi istrinya, maka hendaklah ia bersegera mandi wajib, mandi janabah dari hadas besarnya pada saat itu, dan tidak berdiam lama dalam keadaan berhadas, apalagi sampai tidur. Nggak boleh tuh, makruh hukumnya. Jadi kalau sudah habis mendatangi istrinya, selesai istirahat dulu nggak apa-apa, tapi jangan makan, jangan minum. Ya, habis dia begitu selesai, minimal dia berwudu dulu. Kalau mau makan, kalau butuh minum, mau makan, lapar, wudu dulu baru makan sama minum. Kalau bisa dikatakan segera mandi. Ya, jangan berlama-lama dalam keadaan hadas besarnya. Dan hendaklah dia membantu dirinya agar selalu dalam keadaan bersuci. Ini tadi kaitannya dengan sedikit makan. Jadi 2 hal itu. Masalah makan, kalau mau makan banyak boleh, tapi resikonya banyak makan, banyak berhadas, banyak wudu, banyak sholat, tapi banyak juga pahalanya. Kalau nggak mau, kalau berat untuk melakukan itu, ya sedikit aja makan, sedikit berhadas, banyak dalam keadaan suci, banyak juga pahalanya. Ya. Dan kalau dia habis mendatangi istrinya, maka jangan makan sama minum dulu sebelum dia minimal berwudu. Kalau bisa segera untuk mandi. Ya. Kemudian juga dikatakan sesuatu yang diharuskan bagi seorang murid adalah berarti tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Ini babnya bab ilmu nih. Jangan makan kecuali dalam keadaan lapar. Jadi enggak kebanyakan dia makan. Ya, tadi manfaatnya dia banyak dalam keadaan sucinya. Ya. Ini saya kalau mau berangkat kerja, istri cium tangan dulu nih. Batal enggak wudunya? Batal wudunya. Di dalam mazhab Syafi'i ya batal wudunya. Ya kalau mau cium tangan dulu baru wudu berangkat. Jaga tetap kita dalam keadaan suci.
Tadi dikatakan kita tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Sebetulnya kalau di dalam hadisnya juga dibilang tidak makan dalam kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Karena orang kalau sudah kekenyangan jadi malas, gitu. Jadi malas. Kemudian juga tidak tidur kecuali dalam keadaan mengantuk sehingga tertidur. Jadi dia nggak pakai nyiapin tempatnya ini harus. Ini saya kalau mau tidur tempatnya harus diatur dulu. Sunnahnya memang tetap harus digeprek dulu, pakai apa? Ya di sapu lidi gitu ya, digeprek dulu, bersihin supaya jangan ada macam-macam yang ada di situ kotornya. Bersihin, tidur. Kalau emang ngantuk. Tapi tidak dia yang mempersiapkan tempat tidurnya harus begini, bantalnya harus rapi, ada berapa biji, begini, AC-nya nyalain, kondisinya harus nyaman sempurna sampai dia tertidur, nggak gitu. Ya, kalau dia bersungguh-sungguh untuk bisa bangun di waktu malamnya, dikatakan tidak tidur kecuali dalam keadaan mengantuk sehingga dia tertidur. Diceritakan dulu sama Ustadz Najib. Beliau mengatakan dulu waktu beliau lagi di Tarim, itu pas di bulan Ramadan, itu Habib Ali Masyhur, kakak dari Habib Umar bin Hafid, mufti dari Tarim, itu murid-muridnya menyodorkan, diminta sama Habib Ali Masyhur bikin jadwal selama bulan Ramadan. Ya, murid-muridnya bikin jadwal selama bulan Ramadan ibadah apa aja yang akan dilakukan. Kemudian jadwal itu disodorkan ke Habib Ali. Kemudian dia lihat, ini ada apa? Kok ada waktu tidur 2 atau 3 jam? Ini ada apa kok masukin tidur di dalam jadwal? Ya katanya kita perlu tidur gini-gini. Dia bilang, enggak. Kita ini enggak tidur kecuali kalau ketiduran. Nah ini sama ini. Tidak tertidur kecuali dalam keadaan mengantuk sehingga dia tertidur. Jadi bukan mensengajakan dirinya untuk tidur. Ya mungkin kita belum bisa seperti itu ya. Tapi ya kita perlu melatih bahwa tidur itu yang penting mengistirahatkan badan sehingga ketika dia bangun dia bersemangat, punya tenaga untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tidur niatin juga nih tidurnya buat ibadah. Sehingga ketika dia bangun dia tetap dalam keadaan sadarnya bahwa dia tadi sedang beribadah. Ketika dia bangun, entah itu mau ke kamar mandi, entah itu dia haus, entah itu dia lapar, dia terbangun, kemudian kesadaran itu kembali ke dalam ingatannya bahwa dia mau beribadah. Akhirnya dia isi bangunnya lagi tadi itu dengan sesuatu yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar itu kalau datang sini bahkan orang-orang itu bingung. Mereka yang mengirimi Habib Umar keliling itu ada kecapean yang luar biasa. Itu yang dilihat Habib Umar tidurnya itu paling kalau lagi ketiduran. Saya pernah sekali mendapati Habib Umar itu tidurnya ketika orang sedang membaca di dalam satu acara, orang sedang membaca, beliau hanya menundukkan kepalanya. Tapi giliran beliau harus memberikan tausiahnya, menjelaskan isi daripada kitab. Itu beliau bangun berdiri dan dia menjelaskan. Ya tidurnya seperti itu. Yang konon katanya tidurnya nanti di mobil atau di pesawat. Tapi pada kenyataannya di mobilnya baca kitab, di pesawatnya suruh baca kitab, menjaga hafalan dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya. Ya begitu. Ya. Kemudian ditanya sama Habib Umar, kok bisa begitu? Dia bilang ini bukan sesuatu yang didapat sekejap mata, tapi perlu dilatih. Dan beliau melatih dirinya bukan ketika sudah jadi orang besar. Dari dia mulai belajar di Baitok dulu sampai sekarang ya sudah berapa puluh tahun itu beliau melakukan itu. Makanya kemudian badannya menjadi terbiasa. Kalau kita melihat begitu, karena kita nggak biasa, kita bakal berpikir masa bisa orang tidur cuma 2 jam, 3 jam sehari? Bisa. Kalau dia sudah berlatih. Sama orang
dibilang naik sepeda bisa jauh-jauh. Kok bisa nggak capek? Bukan nggak capek, dia sudah terlatih. Orang bisa angkat beban berat-berat, kok bisa badannya gede? Dia nggak tiba-tiba gede badannya, nggak tiba-tiba dia kuat. Ya dia melatih dirinya, ya. Dan itu perlu waktu, perlu mujahadah, perlu usaha, ya. Kemudian juga tidak berbicara kecuali jika diperlukan. Nah ini kita lihat ini kan, kita banyak ngomong apa enggak? Ya? Kita banyak tidur apa enggak? Kita banyak makan apa enggak? Kalau di dalam diri kita masih banyak hal itu, ya berarti kita masih banyak harus memperbaiki keadaan kita. Jangan putus asa, tetap usaha. Yang dihargai sama Allah usaha kita, walaupun kita belum bisa menjadi seperti orang-orang soleh itu, ya. Kemudian juga dikatakan tidak bergaul dengan makhluk kecuali dalam pergaulannya itu bisa mendatangkan manfaat buat dia, ya. Khususnya manfaat dalam hal agama ini, dalam hal perkara akhirat. Kalau itu bisa mendatangkan manfaat, maka bergaulah dengan orang-orang. Tapi kalau misalnya itu belum bisa mendatangkan manfaat, timbang apakah kita tadi menjadi sakit atau mereka menjadi sehat. Kalau kita dengan bergaul orang yang sakit bisa menjadi sehat, maka bergaul itu lebih afdol. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka, kita yang sehat jadi sakit, maka menjaga diri dari pergaulan itu lebih afdol. Siapa orang yang banyak makan, hatinya akan menjadi keras. Karena otaknya susah buat mikir. Kalau udah kekenyangan, malas mikir. Kalau udah terlalu kenyang, malas mikir. Dan anggota badannya akan menjadi berat untuk melakukan ibadah. Kalau udah kekenyangan, pengennya duduk, santai, tiduran, kan gitu. Malas suruh ibadah, ya. Dan banyak makan juga mengakibatkan banyaknya tidur dan banyak bicara. Karena dia udah malas mau ngapa-ngapain, bergerak badannya malas, tinggal mulutnya aja yang paling gampang, kan nggak capek. Ya. Termasuk kebiasaan muslim yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang mubah, boleh, tapi tidak membawa manfaat. Kan ada hukumnya, ada yang sunnah, ada yang makruh. Di tengah-tengah itu ada yang mubah, boleh dilakukan, nggak dapat pahala, tidak dilakukan, tidak berdosa. Kalau sunnah nggak dilakukan, kita nggak dapat pahala. Kalau makruh dilakukan, kita dibenci. Tapi kalau mubah dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam timbangan orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah, mubah ini kalau nggak mendatangkan manfaat, ya mendingan tinggalin. Gitu. Ya. Kemudian bagi seorang murid, kalau dia banyak tidur dan berbicara, maka dikatakan keinginannya sebagai murid itu hanya sekedar gambaran aja, hayalan loh, bukan kenyataan. Kenapa? Dia banyak makan, dia banyak ngomong. Padahal seorang murid tadi itu sifatnya sedikit makannya dan sedikit bicaranya, kecuali untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat, nggak apa-apa. Tapi kalau dia cuma banyak tidur sama banyak bicara, artinya kalau dia banyak tidur ya banyak makan. Maka keinginannya sebagai seorang murid hanya sekedar khayal, nggak sungguh-sungguh dia berusaha, ya, nggak sungguh-sungguh, itu sekedar gambaran tanpa hakikat, kayak zombie gitu. Tampangnya hidup tapi mati dia, kosong, nggak ada ruhnya, ya. Karena disebutkan di dalam hadis, jadi tidaklah seorang manusia, anak keturunan dari Sayyidina Adam, memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Ya. Sejelek-jeleknya anak Adam, sejelek-jeleknya manusia itu yang memenuhi perutnya, makannya banyak, minumnya banyak, ya. Dikatakan cukup bagi seorang manusia itu beberapa suapan yang mampu menegakkan tulang punggungnya. Jadi makan itu sekedar aja, sekedar. Nah, jadi babnya bab ilmu, ya.
babnya bab ilmu. Saya tegaskan ini, soalnya nanti ada kondisinya, babnya bab adab, ntar lain lagi. Babnya bab ilmu, kita makan emang perlu berapa suap? Berapa banyak nasi yang bisa kita makan sih? Paling sebetulnya makan 10 suap misalnya, itu lapar udah hilang sebetulnya. Cuman karena memang kita gimana bahasa saya ya, rakus gitu, emang lapar banget, lagi pengen banget makan, itu nasi, lauk pauk itu semua yang dikumpulin di satu gunung kita makan. Cukup bagi seorang manusia itu beberapa suapan. Coba lagi, kita ngambil nasi yang biasanya satu bumbung gitu, coba kurangin setengah, rasain, habis setengah itu kita masih lapar apa? Coba ya, cukup beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Cara ngitungnya begitu aja, makan sedikit, makan coba misalnya separuh. Kalau dengan makan separuh itu kita sudah kenyang, maka segitulah cukupnya kita untuk menegakkan tulang punggung. Kalau enggak, tambah sedikit, mendingan nambah daripada sisa. Tambah sedikit, sekiranya aja, sekedar buat menghilangkan rasa lapar. Segitu cukup, nah berarti takaran kita itu segitu. Kalau sudah kita biasakan segitu, nanti coba kurang. Ukuran lambung kan mengecil. Yang tadinya kalau kita makan banyak, khusus mungkin atau lambung gitu, gede. Lama-lama kalau misalnya cuma isi sedikit, dia udah penuh, dia nggak akan segede itu lagi. Akan berkurang. Semakin lama, ya kita butuh sedikit doang sebetulnya untuk menegakkan tulang punggung supaya kita bisa beribadah gitu ya. Jika memungkinkan, kata Rasulullah SAW, maka bagi perut itu menjadi 3 bagian. Yang sepertiga untuk makanan, yang sepertiga untuk minuman, yang sepertiga untuk nafas. Makanya kan ada orang kalau udah kegemukan, jalan sedikit udah tersengal-sengal, gara-gara udah nggak ada tempat lagi di dalam tubuhnya itu untuk napasnya itu udah nggak ada. Maka bagi makannya jangan kebanyakan minum juga, sisanya buat dia bernapas supaya nggak tersengal-sengal ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai murid yang memang hakikatnya adalah seorang murid. Dan semoga Allah, kalau kita penuh kekurangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesadaran, semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk kita bisa menjalankan apa-apa syarat untuk kita bisa diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang murid, seseorang yang ingin betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan berusaha untuk mendekat kepada Allah, atau kita dalam keadaan mencapai Allah, diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang ingin mendekat kepadanya, dan kita diwafatkan dalam keadaan tersebut, dan kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului fitnah. Dan juga kita minta sama Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Gaza, di Filistin. Semoga Allah membantu mereka, semoga Allah menguatkan iman Islamnya, semoga Allah menguatkan keteguhan hati mereka untuk tetap bertahan memperjuangkan Baitul Maqdis. Dan semoga Allah bagi mereka yang wafat, semoga Allah terima mereka semua sebagai syahid, sebagai syuhada, dan dikumpulkan bersama juga dengan Rasulullah SAW dalam kedudukannya yang tertinggi, paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.